Ini aja. Antara hitam putih, antara hitam putih. Yang di talk show. Kapan aja? Kita tayangnya mau hari Minggu ini untuk hari raya spesial. Aku mesti ingat cara ngucapinnya gimana. Ini aja untuk pemirsa hitam putih, selamat merayakan hari raya Imlek. Gimana? Untuk pemirsa hitam putih, selamat hari raya Imlek untuk bagi keturunan Tionghoa. Apa pemirsa? Hitam putih. Oh gitu. Untuk seluruh pemirsa hitam putih yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi Fachai, bahasa Wan Serui, Nien Nien Yui. Terima kasih. Artinya apa tuh? Kami laporkan juga bahwa program potensi ini memang seperti yang kita canangkan bahwa tujuannya adalah dalam rangka pertama yang meningkatkan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang memang hak pemerintah DKI Jakarta dan pada dasarnya sudah dibayarkan oleh para wajib pajak. Yang kedua, kita juga ingin memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajibannya tanpa harus bertemu, berinteraksi dengan para wajib pajak. Intinya itu Pak, jadi mohon pada kesempatan ini rekan Bapak memberikan tambahan motivasi kepada kami, mumpung rekan-rekan pendukung dari para pengelola pusat perbelanjaan ini siap melayani kita Pak. Saya hormati Pak Sistem Ekonomi, dan seluruh para pengelola restoran, parkir maupun hiburan, juga dari Sudin dan 10 Pertama-tama saya mau terima kasih yang sudah bekerja sama memasang menjadi online. Terima kasih untuk kerja kepada Sudin. Untuk di bulan Februari ini ada beberapa Sudin yang kosong ini. Ada Sudin Pusat 2. Ini belum memasukkan target wajib pajak. Sudin Selatan 2, Sudin Timur 2 sampai Barat 1, Barat 2, Utara 1, Utara 2 masih kosong. Ini kita minta supaya bisa Februari kami bisa dapat target 1.000 lebih. Dan sekali lagi kenapa kami menunjuk BRI? Karena kami mengerti dunia usaha suka sekali mengatakan nanti rahasia kami bisa ketahuan. Nah, karena itu kami memutuskan ini adalah kegagalan kami tanda kutip membuat pajak online ketika dari dinas pajak membuat sendiri waktu itu, karena banyak sekali kawan-kawan khawatir ini rahasia terbuka. Tapi bagi masyarakat kesannya ada main, ini jadi repot itu. Jadi seolah-olah wajib pajak ini memang nakal gitu kan. Padahal kami lihat wajib pajak ini tidak nakal sebetulnya. Cuma soal kepercayaan aja nih, ada yang mau, ada yang tidak mau, khawatir. Akhirnya kami putuskan kalau itu kami menunjuk bank. Kenapa bank? Karena kami yakin semua bapak ibu usahanya masih pakai bank kan. Kita tidak pernah khawatir rahasia uang kita ketahuan. Karena bank memang ada peraturannya mengatur kerahasiaan nasabah. Nah dengan dasarnya kami akhirnya meminta bank mana yang mau bantu tawarkan. Nah tentu saja adalah yang ya kadang-kadang saya juga dari keluarga pengusaha. Nah, saya juga masih ada usaha, saya juga ada usaha. Yang namanya kita menghindari pajak itu seperti kita hobi gitu ya. Kalau yang kecil-kecil tuh hobi. Ya kan lumayan nambah-nambah beli mobil begitu. Tapi kalau yang besar sebenarnya lebih suka tidak ada kecurangan, karena repot. Nah pajak penghasilan juga sama satu pihak sekarang. Kita tidak bisa hindari satu hari pemerintah menargetkan tahun ini 79% APBN itu dari pajak. Nah kalau kita pengusaha membaca berita di koran seperti itu artinya kita akan jadi inceran. Pasti seperti itu logikanya. Capek lah kita kalau dikejar-kejar pajak, tetap repot punya.
Jadi ya, kembali ke soal kami, ini kan pajaknya kan supaya kami bisa kembalikan uang ini untuk masyarakat. Lalu Bapak Ibu bilang, nanti ada gayus, oh ini tidak ada. Nah nanti kalau kita Mendagri memutuskan, mengetok palu, setuju, kalau diketok palu di DPRD, Bapak Ibu tinggal masuk ke website Jakarta.go.id, sampai harga aqua ini berapa duit kami beli, Bapak Ibu tahu. Itu yang kami lakukan. Kalau mau tahu gaji saya berapa, silakan masuk website saya, terima honor 1.000 pun saya tulis. Ya semua uang yang masuk kami tulis. Jadi ini bagian dari transparansi kami kepada setiap uang yang kami pungut. Ya, kalau kami dapat uang ya 100 juta sebulan, ya Pak Handaka mungkin dapat lebih banyak, kira-kira gitu maksudnya. Ya wajar, kan Pak Handaka kalau di hari Jumat, kadang-kadang Sabtu Minggu kalau CEO itu lebih enak, kalau nggak ada acara, kalau bos luar negeri, kita pun liburan. Tapi kalau kami di sini tidak ada liburnya. Kami harus 24 jam siaga. Tapi ya Sabtu Minggu juga masih turun. Jadi bagi kami tidak masalah. Yang ini kami transparan. Ini kondisi seperti ini. Nah kalau Bapak mengatakan kami beli aquanya terlalu mahal, nanti saya Bapak cek. Ya sederhana juga. Tinggal kasih tahu kami, Bapak belinya terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, apa Bapak bisa supply lebih murah? Kalau bisa, kami potong anggaran tahun depan. Kami nggak cari urusan Bapak apa betul bisa supply atau tidak. Kalau bisa, ya sudah. Kami akan anggarkan tahun 2014 ini aqua kami turunkan. Karena ada proses tender. Nah itu proses itulah yang Pak Gubernur lakukan. Kalau timbal baliknya kami juga mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu juga yang sudah kerjasama, tentu kami terima kasih. Supaya seluruh Jakarta ini pajak tidak ada lagi yang tercecer. Semua sistem online. Dan ini juga gampang untuk kami melakukan sebuah perbaikan-perbaikan untuk menjamin Bapak Ibu ini sebagai wajib pajak mudah. Kita punya sistem online, kami akan jadikan Jakarta ini smart city. Nanti urus IMB pun semua bisa dari rumah, kalau tidak bisa tinggal data. Kami lagi tarik jaringan fiber optik. Jadi semua akan dihubungkan dengan fiber optik. Nanti data-data rumah sakit juga sama, orang sakit bisa punya data. Sistem wifi di satu kota, kami akan membuat sampai orang itu betul-betul suka nyaman di Jakarta. Karena tingkat kenyamanan ini akan membuat Bapak Ibu punya usaha juga naik. Belum bagaimana bisa hiburan yang saya ini dari keluarga yang bisnis hiburan juga. Bagaimana kalau hiburan yang katanya berat kami membayar pajak karena kami masih ada upeti misalnya kepada oknum-oknum aparat. Bisa macam-macam alasannya. Ya. Secara jujur, kalau Anda tidak melakukan perbuatan yang salah, membiarkan pengunjung Anda ekstasi, atau boleh minum obat apa segala macam, Anda tidak perlu store yang mahal sebetulnya. Kalau restoran, parkir, yang di mall, saya kira tidak masalah sebetulnya. Yang repot kan soal hiburan. Kita bicara belakang saja. Kalau tidak kasih begitu Pak, nanti sepi Pak pengunjung. Wah itu dilematis. Nah kalau kami bicara seperti itu, kami lebih memilih Bapak tutup usaha. Kalau Bapak alasannya kalau tidak ada yang begitu-begitu kami sepi, tidak bayar pajak, kami lebih baik tidak makan pajak. Bagaimana narkoba ada apa merusak kami tadi. Kita tegas saja. Kalau Bapak masih mau, itu urusan apa? Dari pajak harus bayar pajak. Nah kalau dia mau bayar bagaimana? Kami tidak memperpanjang izin Bapak Ibu. Kita kasarnya begitu. Bagaimana kalau untuk ormas-ormas yang mengatasnamakan agama segala macam, minta sumbangan segala macam? Kalau Bapak Ibu bayar pajaknya benar, kalau ada apa-apa, kita lawan bersama. Kita lawan bersama. Tapi yang penting sama-sama benar gitu kan. Nah kita lawan bersama. Nah kita juga tidak ingin siapapun mengintimidasi kita. Ini luar negara,
Ini bicara urusan rakyat. Jadi bagi kami sebetulnya itu tidak ada alasan orang itu tidak mau online. Nah, saya ditanya sama Pak Iwan, kenapa nih banyak sudin-sudin kosong ini? Apakah sudinnya tidak mampu menargetkan wajib pajak? Kalau tidak mampu kami ganti ke Pak Sudinnya. Karena yang mau ke dinas pajak ini rame Pak. Pak Iwan dapat gaji lebih besar dari saya sebelumnya. Betul ya? Pak asisten juga kemana Pak asisten? Ini mah uangnya tinggi, uangnya tinggi. Ya, pertamanya itu asisten gitu. Ya penghasilannya lebih gede dari Pak Iwan. Pak Iwan mau tukar kenapa? Udah mulai kaya dan mulai bosan. Pak Iwan sudah mulai capek diteleponin. Pak Iwan, saya lagi di tempat hiburan ini nih. Tolong teleponin bosnya dong, minta diskon. Nah, saya kan pemilik itu berhak kasih diskon atau tidak. Nah, kami cuma memberikan jaminan ruangan saya setiap saat orang bisa ketemu saya. Jadi balai kota itu sudah tidak angker. Orang bisa cegat saya dari turun dari mobil. Saya 7:30 sampai sudah orang ngajak rapat, sudah tunggu di depan. Terus udah nyambung, dan semua orang bisa masuk ruangan saya. Setelah itu tidak ada saya. Sampai sekarang saya lagi di sini, ruangan saya itu penuh sama aktivis mahasiswa, tamunya dia. Jadi ruangan saya itu udah seperti pasar saja kan. Ya saya masuk, saya menumpang satu meja di dalam untuk tanda tangan. Biasanya tidak ada ruang pribadi, kecuali toilet. Itu pun toilet pakai bersama juga. Cuma waktu saya kunci di toilet itu saya ada ruang pribadi. Tapi yang lain tidak ada. Jadi kita betul-betul buka ini. Nah, sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu pajak online. Dapat kami panggil BRI karena di lapangan kami temukan. Ketika BRI datang ke hotel yang bersangkutan, karena hotel mengatakan orang IT kami tidak ada. Ulang lagi, target tidak tercapai. Atau mengatakan nanti sistem kami rusak. Ini tidak ada hubungan loh, gimana merusak? Banyak sekali alasan. Nah, tadi pikir setelah ketemu kasus seperti itu kami ingin mengundang. Target kami sampai tahun ini seluruh wajib pajak itu selesai. Apakah warung Tegal tidak kena pajak? Tidak, dalam bahasa kita tidak ada warung, ada cuma rumah makan. Banyak rumah makan di belakang kantor itu bisa sehari habiskan 150 kg beras. Dan mereka tidak pernah bayar pajak dengan berlindung atas nama warung Tegal. Nah, model seperti ini kami juga akan mulai jadi kami tidak lagi tertipu dengan kalimat warung Tegal. Kita berbicara penghasilan Anda berapa. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, jadi saya kira itu dari saya mungkin data mau tambahkan dari BRI mau tambahkan. Nanti bisa tanya jawab Pak, Bapak bisa sampaikan. Tapi saya hanya bisa sampaikan mungkin 5.20. Ya, baik, terima kasih Pak Wagub. Jadi ini kaitannya dengan rekan-rekan para pengelola pusat perbelanjaan ini kan di dalam mall kita itu banyak kalau terkait dengan objek pajak daerah. Pertama yang paling banyak tentunya ada ruko dan restoran. Kemudian ada juga hiburan mungkin. Sampai dimakan Pak. Ada juga hiburan yang seperti karaoke lah, tapi bioskop ada hiburan. Tapi kalau hotel mungkin relatif jarang. Tapi intinya bahwa kami ingin mohon support dari saudara sekalian jika kami nanti tugas kami dengan BRI yang akan melakukan pemasangan atau paling tidak mulai implementasi online yang bisa disupport dari apa namanya mall yang akan didatangi oleh petugas. Walaupun Pak belum kami juga menginformasikan sudah banyak kerjasama dengan teman-teman pusat perbelanjaan ini terkait dengan bukan nilai pajak. Jadi sekarang kita dari 7 mall sudah punya nilai pajak, bisa menerima pembayaran pajak daerah. Ada yang terima bisa menerima pembayaran PKB, kemudian ada pajak hotel, restoran, PKB dan sebagainya. Bahkan Pak Anda kami Pak, kami 3 mall di pasar mereka yang harus siap 73%. Gitu ya, yang menjadi kendala saya. Kalau Pak
kesempatan kami untuk membuat gerai pajak di tiap mall. Karena ini kemudian intinya pada sekalian online system ini adalah semua transaksi yang ada di restoran, di hotel, di hiburan, semua akan dideteksi masuk dalam satu rekening yang dibangun BRI dalam hal ini. Dan nanti keuntungan-keuntungannya adalah nanti para wajib pajak ini kita bebaskan dari kewajiban memperoleh SPIO atau melegalisasi SPIO. Jadi kalau secara konvensional, para ibu mungkin kalau makan di restoran ada yang bolong-bolong, itu namanya korporasi. Itu sebetulnya alat kami mengontrol pajak. Hanya sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi itu menjadi tidak yang pertama. Nanti akan kita bahas. Yang kedua juga nanti para petugas dari pemilik restoran dan hotel hiburan itu tidak perlu lagi menunjuk petugasan untuk membayar pajak ke tempat membayar pajak. Karena langsung akan dilakukan audited oleh BRI setiap tanggal pembayaran pajak setiap tanggal 15. Itu otomatis. Jadi kalau nanti ada wajib pajak yang menunggak, kami tinggal mengejar BRI. Kalau wajib pajak tersebut sudah di online system. Kemudian ada lagi yang ketiga nanti keuntungannya adalah setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita itu wajib mengisi SPT, surat pemberitahuan. Saya kira sama kita dengan pajak penghasilan, hanya pajak penghasilan setahun sekali. Kalau pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel itu setiap bulan, setiap tanggal 20. Itu wajib SPT ini diisi. Dan fungsi SPT itu adalah instrumen pengawasan sebenarnya dalam rangka mencari atau memberikan justifikasi terhadap pajak yang dibayarkan setiap tanggal 15. Karena disitulah akan kelihatan cara menghitungnya, cara mengadministrasikan omset dan sebagainya. SPT ini nanti kewajibannya tidak menjadi tanggung jawab wajib pajak lagi, akan menjadi beban BRI. Karena BRI harus mengeluarkan yang namanya e-tax. Reportnya itu ada dikeluarkan oleh BRI. Dan yang terakhir yang kami diberikan Pak Wagub bahwa nanti kalau memang tingkat kepatuhan wajib pajak itu sudah 100% dengan online system ini, kami tidak akan lagi melakukan pemeriksaan. Dan kami akan mengeluarkan yang disebut surat ketetapan pajak daerah nihil. Nihil itu SKPD ini sebenarnya semacam tax clear. Artinya wajib pajak itu dinyatakan oleh hukum, oleh undang-undang pajak, tidak ada lagi sangkutan pajak. Ini akan kami berikan kepada wajib pajak yang kalau sudah online sistemnya Indonesia, kita yakini sudah patuh, sudah betul-betul apa adanya, uang yang diterima dari konsumen melalui pengusaha restoran hiburan dan hotel itu dibayarkan sepenuhnya kita akan keluarkan. Ini barangkali hal-hal yang mungkin kami sampaikan, titipkan pesan melalui beberapa sekalian kepada para pengusaha restoran, hotel dan hiburan yang ada di mall yang memang di dalam manajemen di tempat itu dan pas sekali. Intinya itu dan nanti mekanisme pelaksanaannya nanti kami akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada masing-masing wajib pajak dan berdasarkan surat pemberitahuan itu nanti juga atas dasar kesanggupan dari wajib pajak nanti akan ada tim kami dari Dinas Pelayanan Pajak yang mendampingi timnya dari BRI dan disitulah nanti akan dilakukan semacam pemasangan semacam software sehingga bisa dilakukan. Saat ini beberapa sekalian kami memang sudah melakukan uji coba di tempatnya Pak Andaka untuk di Senayan City itu 12 outlet, ada restoran, ada hiburan, biliar, ada juga parkir. Kita sudah mulai dan alhamdulillah sebetulnya secara sistem bagus jalan dan bulan ini Pak Wagub kami menargetkan memang sekitar 1.500. Total target kami yang sesuai dengan data yang ada di kami adalah ada 10.955 wajib pajak yang kita selesai di tahun ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa bekerja cepat karena memang terus terang saja beberapa sekalian bahkan Pak Wagub itu menargetkan saya tahun depan naik 60% dari posisi sekarang. Bukan saya jadi tambah lagi jadi memang ini perlu kerja kita bersama-sama, tapi saya yakin nanti dengan kerja sama kita dan kemitraan kita sama-sama kita mau ke Jakarta, insya Allah ini semua bisa terwujud. Mungkin itu Pak Wagub tambahan dari saya dan tentunya nanti kami ingin juga mendengar dari rekan-rekan dari para pengelola pusat perbelanjaan, ada masukan-masukan, ada kritik-kritik yang bisa dijadikan kebaikan dan
hadir dengan amanah dari semangat. Terima kasih Pak Wagub, Pak Asisten, Pak Mas Profesor, dari Direktur. Bapak Ibu sekalian, saat ini Pak Wagub hadir seluruh 75 dari pusat belanja yang ada di DKI untuk bisa mendengarkan langsung. Dan saya rasa selain dari hampir semua operator parkir di gedung-gedung kami semua. Kalau dari Pemda Provinsi tadi menyatakan ini transparan, tentunya kami dari swasta akan mendukung juga ikut transparan, Pak. Apalagi sesuai komitmen dari Pak Trihatma atau Pak Wagub beberapa waktu yang lalu, kami targetkan di akhir bulan Februari ini seluruh pusat belanja yang ada di bawah Gubernur bahkan sudah online semuanya. Dan tentunya rekan-rekan dari pengelola gedung yang lain. Kalau dilihat yang paling pasti bisa masuk awal adalah parkir, karena parkir di bawah monitoring kami. Sedangkan rekan-rekan yang lain yaitu restoran, hiburan, karaoke dan lain-lain tentunya akan menyusul. Dan kami memang ada rencana untuk masing-masing mengadakan briefing dan pertemuan dalam keadaan gathering yang Bapak Ibu sekalian sesuai rapat kita yang lalu. Dan mudah-mudahan ini bisa mendukung agar income atau pendapatan asli daerah bisa terus naik. Perlu kami garis bawahi juga Pak, terutama untuk restoran. Memang PB1 itu sudah dibayar oleh customer yang makan di situ, jadi memang tidak ada hak siapapun untuk memotong. Jadi yang tentunya harus kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami satukan di dalam asosiasi pengelola pusat belanja ini benar-benar bisa mensukseskan program pemerintah provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dan Pak Jaga dan rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Pertama, karena ini mengapresiasi sekali batas pertemuan ini. Ya, saya kira ini juga niat bersama kita dari awal. Bagaimana kami ini mungkin bersama-sama DKI ini untuk membangun pajak online. Dan ini sebetulnya suatu langkah pertama kali pajak online yang pertama di Indonesia. Dan saya yakin ini kalau pajak online ini dilakukan dengan benar dan dilakukan dengan cepat, saya pikir ini juga membantu semuanya. Ada yang melakukan beberapa teman bagaimana dengan rahasia beberapa waktu yang lalu kita ada pertemuan rahasia. Kami akan jamin karena kami ini sebetulnya juga salah satu bank yang kebetulan kami punya IT, ya kalau nanti bapak-bapak ibu misalnya berkenan, kami undang adik-adik kami di gedung IT BRI yang khusus gedung IT. Kami punya PRC, jadi kami punya juga sistem mainframe kami ada 3 tempat, ya, dan kami yakin bahwa itu adalah kekuatan kami. Dan kami saat ini punya kantor 1.400, dan alhamdulillah kami dengan kantor yang sebanyak itu sampai di area, sampai Papua, sampai di Aceh atau berikut yang sangat besar. Ini kami sudah tutup buku dengan audit karena 23 kemarin. Dari 23 hari kami sudah tutup buku dan kami sudah lakukan sebagai perusahaan publik analis meeting dan sekaligus press release sekaligus. Ini adalah sebagai bukti. Dan kami juga punya pegawai hari ini ada 101.000 orang dan kami dedikasikan untuk IT ini adalah orang-orang yang memang sangat anak-anak muda yang kami ambil dari orang-orang yang sangat bagus sekali dari negeri ini, dari ITB, dari UI, dari ITS dan semuanya yang mereka memang betul-betul dulunya IT. Kemudian kami juga sampaikan juga bahwa karena klien kami ini kan sebetulnya hari ini sudah ada sekitar 39 juta. Jadi kalau tiap hari kami memproses sebanyak 10 juta, kami sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau di Jakarta ini wajib pajak 10.000 atau 11.000 rasanya sih kami yakin tidak ada masalah. Oleh karena itu kami juga terima sekali atas kepercayaan DKI ini, Pemda DKI ini untuk kami lakukan dan terus terang saja nggak ada biaya spesial pun, ya, dan ini tujuannya adalah bagaimana kami ini besar bersama rakyat, jadi bersama dengan bapak-bapak semuanya. So, untuk kami ini kan BRI melayani tulus hati, jadi kami sedang melayani bapak-bapak semuanya. Nanti kalau di lapangan ada keluhan dan sebagainya, kami siap menerima keluhan itu untuk kami berbagi dan sebagainya.
Kami juga bawa teman kami untuk bidang e-channel, ya, itu Pak Helmi yang bagian ini kalau nanti misalnya ada hal-hal yang perlu diperlukan Pak Helmi. Kemudian ini kepala divisi IT kami Pak Dwi Helvi, ini backgroundnya dari IT dan kemudian dia juga sudah mungkin 30-an tahun, 25 tahun ya di IT dan memang di sana. Dan ini Pak Agus Nursanto ini yang nanti langsung ke lapangan bersama dengan Pemda DKI. Dan ini ada juga saudara Muharto ini yang kebetulan memang backgroundnya IT dan ini adalah sebuah IT di London yang kita teman-teman dari IT. Dan saya pikir ada lagi Pak Dedi ini yang membantu juga untuk bagaimana bantu bapak-bapak ibu di lapangan dan kami siap. Terus terang kami didikasikan ini ada sekitar 100 orang Pak, khusus untuk mengdevelop ini. Jadi kalau pengalaman kami kemarin sebenarnya 2-3 hari selesai tiap satu tempat 2 hari. Itu yang sulit Pak, termasuk parkir dan sebagainya tadi. Jadi kalau kita dedikasikan 1 orang, rasanya itu jadi 1 bulan kita bisa 1.000-1.500 untuk wajib pajak. Dan sekali lagi terima kasih sekali Bapak-Bapak Ibu dan kami terbuka sekali untuk menerima saran dan kritik. Dan sekali lagi kami jamin kerahasiaan dan kami jamin bahwa itu tidak akan mengganggu proses IT Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira demikian dan sekali lagi terima kasih dan atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wagub, barangkali dari rekan-rekan ada yang mau berinteraksi bertanya, kami persilakan. Barangkali ada dari Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan sesuatu pada kesempatan yang baik ini. Tidak hanya mungkin terkait online, tapi yang lain sebenarnya. Ya, silakan Ibu. Saya Ellen Hidayat Pak dari Ekonomi Kulino. Saya hanya ingin memberikan sedikit masukan. Pak. Bagaimana diketahui kami selaku pengelola tentu mempunyai tenant yang cukup banyak. Namun kalau Bapak ingin tenant-tenant itu lebih cepat online, saran kami seharusnya kalau datang ke lokasi kami yang Bapak akan temui adalah SPG yang bukan decision maker. Jadi usulan kami alangkah baiknya Bapak juga bisa bertemu dengan asosiasi Aprindo ataupun APKAI dan lain sebagainya, langsung ketemu dengan pemilik ataupun pengusaha holding mereka. Karena di pusat-pusat belanja itu, katakanlah kita sebut satu Dunkin Donuts, Bapak ke Dunkin Donuts, Bapak hanya akan ketemu dengan SPG-nya yang tidak bisa memutuskan dan tidak bisa memberikan jawaban apapun. Jadi ini hanya usulan kami kalau kita sama-sama ingin mempercepat proses online ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kami kepada Direktur BRI, Pak. Saya sangat berminat sekali ingin cepat dilakukannya parkir di tempat kami. Kapan kami mendapat giliran, kapan kami tahu bahwa kami akan didatangi untuk proses online ini. Jadi masih banyak di antara kita bertanya, apakah kita harus mendaftar, ataukah kita didatangi, atau kita mendapatkan jadwal. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lanjut, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya berasal dari Pusat Persikilitan. Ya, mungkin pertanyaan saya pertama bahwa online ini apakah hanya data administratif atau juga langsung dengan aspek finansial atau ekspornya? Nama ini adalah uang yang langsung. Yang kedua, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa di samping sistem online ini didampingi juga dengan sistem yang namanya harus masukin pajak atau SPT ini. Harapan kami walaupun itu terjadi tentunya berharap dalam sistem itu tersendiri sudah bisa dicetak form standar yang langsung dicetak dalam sistem itu, jangan kami yang menyangka biar karena sudah tidak perlu lagi rekonsiliasi dan sudah akurat banget, hanya kami mungkin tanda tangan saja yang memang yang berwenang dari kami. Jadi kalau harus nyiapin lagi, hari ini ada data-data yang tidak match, Pak. Nah, bagaimana seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya saya asalnya dari mungkin saya mau
permasalahannya masalah sistemnya aja, Pak. Karena di sistem perpajakan pemasangan seperti apa kita belum tahu sistemnya dari aplikasi ini. Karena dalam sistem perpajakan itu mestinya ada kadang-kadang error sistem kita. Bisa terjadi misalnya dua karcis 2 kali 3 kali padahal dengan waktu yang sama dan mobil yang sama. Nah mungkin itu perlu sedikit lebih detail lagi, mungkin penjelasannya untuk masalah sistem. Lalu error itu gimana, lalu penanggulangan seperti apa. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, juga dulu dari Bu Ellen, terima kasih Bu. Memang nanti ini bertahap. Dari beberapa yang wajib pajak yang sudah kita jadikan target untuk dikunjungi dalam rangka kegiatan sudah kita kunjungi, terutama yang belum seperti dari MEPI, tapi seperti itu sudah kita kunjungi. Dan seperti itu yang benar-benar di sistemnya pasti ada di Polda. Terima kasih Bu. Nanti bertahap kita lakukan. Kemudian yang ini Bu Limoy ya. Emporium. Ini wilayahnya ke Utara. Ini ada kasus di Jakarta Utara 1. Pak Bonan nanti ya dengan ini kita cepat nih Pak, kalau bisa besok. Karena kami masih dalam satu grup dengan Agung Gunung Rolek. Oh iya. Saya kesana terus ke Pak. Saya baca nanti ditanya sudah online belum? Ya. Saya belum online Pak. Ya, Saya datang Pak. ada Bapak Guru ini kan sempatkan gabung Pak Bonan ya. Kita Pak bagus nanti dengan Pak Agus. Terima kasih. Kemudian yang PGC, terima kasih juga Pak yang samsat kita ada dari samsat PGC. Jadi kami Bapak Guru terserang belum kita ketemu di perpanjangan. Sudah sangat jadi masih berjalan. Kewajiban jalan tanpa ada dasar itu masih berjalan terlibat. Jadi nanti mekanismenya kira-kira begini, Bapak sekalian. Jadi nanti para pengusaha itu akan membuka akun di Bank BRI. Nah, setiap transaksi harian itu akan ditransfer datanya ke akun itu. Nah, sehingga nanti semua omset harian dengan dasar pengenaan pajak restoran, hotel, hiburan, parkir itu adalah omset. Nah, secara otomatis nanti teman-teman BRI akan memotong sesuai dengan tarif 10%. Langsung di tiap tanggal 15 langsung setorkan itu dan akan ditransfer ke rekening Bank DKI yang ada di Bank DKI, rekening Pemda. Itu otomatis. Jadi uangnya juga ada di sana, uangnya juga ada di BRI. Yang pertama, yang kedua SPT langsung dicetak. Jadi tidak disiapkan formnya oleh wajib pajak, jadi akan disiapkan oleh BRI nanti formnya, nanti langsung otomatis dicetak dan itu juga akan ditransfer secara impact ke kantor kita. Kalau suatu ketika dipandang perlu untuk ditandatangani, itu bisa disusulkan oleh kita. Tapi prinsip reporting mengenai data dasar pengenaan pajak sudah ada kita data. Kemudian yang terakhir, ini mungkin Pak Asar dari Pak Agus bisa menjelaskan nanti terkait dengan bagaimana kita kalau ada yang batal gitu ya atau gagal. Kalau kemarin kita melihat uji coba di Universitas Tahunan Negara terkait parkir Pak, itu ada data yang ekstrim. Misalnya gini, ada motor bayar parkir 1,5 juta Pak Agus. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus ada klarifikasi. Apakah itu bayarannya member, apakah memang ada sesuatu yang salah dalam sistem. Tapi ada juga yang sudah parkir sekian jam, kerugiannya 0 Pak. Ini juga yang ekstrim seperti ini memang harus dilakukan klarifikasi oleh petugas pajak. Akan ketahuan nanti di pemeriksaan. Tapi mungkin ada cara barangkali BRI mungkin bisa menjelaskan untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal seperti ini. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada terkait dengan teknologi tadi, seberapa jauh sisi yang kita buat ini bisa diintegrasikan dengan teknologi yang Bapak miliki. Sebaiknya coba kita lihat gambar di depan. Yang di tengah itu kan kelihatan bahwa wajib pajak mempunyai server. Maksud saya paling kiri, yang paling kiri itu yang tengah paling kiri kan ada server wajib pajak. Jadi
Misal kita ambil contoh parkiran. Parkir itu data kan sudah disimpan di server. Nah, di sistem yang kita buat, data yang dari server ini itu kita ekstrak ke PC yang kita taruh di tempat wajib pajak, sehingga sistem yang kita buat ini atau PC yang kita taruh di dekat server wajib pajak ini itu tidak mengganggu operasional sistem wajib pajak sendiri. Apakah orang melakukan pembayaran di perparkiran itu kita nggak ganggu sama sekali. Jadi sifatnya adalah kita mengekstrak data yang ada di server ke PC kita. Di situ tinggal ditambahkan interface. Berdasarkan data itu secara otomatis dari sistem BRI yang di tengah di PC itu mungkin ada yang tengah itu data langsung dikirim ke BRI pusat. Setelah itu data langsung kita kirim ke sistemnya Pemda. Nah di sini yang menarik adalah cash management. Cash management bank itu kan kita pasang juga di wajib pajak. Jadi sebagai contoh misalnya AS memiliki barangkali ada 3 tempat area untuk perparkiran di mall. Mungkin di mall 1, mall 2, mall 3, mall 4. Kemudian kalau pihak manajemen dari ASS ingin mengetahui berapa sih transaksi perparkiran di masing-masing mall, itu bisa dilihat secara langsung dari cash management yang kita miliki. Jadi walaupun kita pasang di masing-masing itu hanya satu PC, misalnya kan di Senin City kita pasang 1, kemudian yang kedua barangkali kita pasang di Pacific Place, yang ketiga mungkin kita pasang juga untuk perparkiran di Plaza Indonesia. Asumsi ini satu grup. Transaksi perparkiran yang terjadi di titik-titik tadi itu oleh holding bisa diketahui dari sisi wajib pajak berapa sih transaksi mereka. Kemudian dari Pemda mereka bisa melihat transaksi keseluruhan, bukan hanya perparkiran saja, termasuk restoran. Nah, di sini mungkin kami tambahkan untuk yang di tengah itu server. Untuk yang perparkiran mereka boleh disebutkan saat ini pasti menggunakan server dan sudah menggunakan teknologi. Kemudian untuk restoran yang besar, saya yakin sudah pakai teknologi juga di dalam. Dimana waktu kita bayar bill itu kan otomatis kan keluar dari situ. Kalau hotel saya rasa pasti sudah pakai teknologi, sudah komputerisasi. Jadi untuk yang komputerisasi kita pasang di tengah PC seperti tadi, kemudian data kita ekstrak itu otomatis. Kemudian rincian dari transaksi tadi bisa diakses oleh wajib pajak sendiri menggunakan CMS atau dari Pemda. Jadi dengan pola itu kita tidak mengganggu sistem yang ada saat ini. Nah, di sini mungkin kalau kita bicara dari sisi teknisnya, kan server di Bapak Ibu sekalian kan ada yang mungkin pakai apakah itu Linux, apa segala macam. Kita tinggal bicara sama pihak IT sehingga kita bisa ekstrak data tadi. Ada ini kita sudah implementasikan saat ini ada di sekitar 12 lokasi. Jadi di 12 lokasi sudah kita laksanakan sistem seperti ini. Nah, kemudian masalah form pajak tadi itu otomatis dicetak dari komputer. Jadi itu otomatis dicetak, itu bisa dicetak dari CMS. Jadi dari cash management system kita cetak dan di situ kelihatan berapa rincian atau berapa amount dari transaksi yang terjadi per hari atau per bulan sesuai dengan waktu yang ditentukan yang wajib kita lakukan untuk pembayaran pajak. Nanti dari situ bisa kita lakukan pembayaran dengan kita dapat rekening kita dan kita kredit rekeningnya Pemda. Jadi pertanyaan 2 poin tadi itu penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yus. Bapak Ibu, saya mohon maaf saya harus permisi ada cara di luar. Terima kasih untuk kehadiran. Dan Pak, kemungkinan kita dengan BRI mestinya komunikasi lebih intens
Karena yang pasti kan parkir itu di bawah manajemennya mall itu yang tadi juga sebut. Kita bisa jalan dulu dengan parkir dan targetnya 1 Maret ini